Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrea, mahasiswa dari Universitas Asia pada kelas ID 401. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester komunikasi data. Langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep multiplexing? Jadi konsep multiplexing adalah sebuah teknik yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk menggabungkan beberapa sinyal atau data dari berbagai sumber ke dalam satu saluran transmisi yang sama. Dengan menggunakan multiplexing, informasi dari berbagai sumber dapat dikirimkan melalui satu saluran secara bersamaan, sehingga memungkinkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Kemudian pada soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan TTM, FTM, framing, dan pulse stuffing? Yang pertama, TTM atau time division multiplexing. Time division multiplexing sendiri adalah salah satu bentuk multiplexing di mana berbagai sinyal digital dikirimkan melalui satu saluran dengan mengalokasikan slot waktu tertentu untuk setiap sinyal. Pada setiap interval waktu, satu sinyal dikirimkan dan diikuti oleh sinyal berikutnya pada slot waktu berikutnya. Kecepatan sinyal harus sama dan sinkron untuk memastikan data dapat dipisahkan dengan benar pada sisi penerima. Kemudian yang kedua ada FDM atau Frequency Division Multiplexing. FDM sendiri adalah teknik multiplexing di mana berbagai sinyal yang berbeda dikirimkan melalui saluran yang berbeda dengan menggunakan frekuensi yang berbeda. Setiap sinyal diberikan frekuensi tertentu yang berbeda satu sama lain, dan demodulasi dilakukan untuk memisahkan sinyal pada penerima. Kemudian yang ketiga ada framing. Framing sendiri adalah proses di mana data yang akan dikirimkan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut frame. Setiap frame biasanya terdiri dari beberapa bit data dan beberapa bit control, seperti byte start dan byte stop, untuk memulai dan mengakhiri frame. Kemudian yang terakhir ada pulse stuffing. Pulse stuffing adalah teknik yang digunakan dalam TTM untuk memastikan bahwa saluran yang ditempati oleh sinyal tidak pernah kosong atau berhenti mentransmisikan data. Jika ada slot waktu yang kosong, bit tambahan atau stuffing bit ditambahkan ke sinyal yang akan dikirimkan untuk mengisi slot tersebut. Kemudian soal yang nomor 3, yakni perangkat teknologi informasi yang mendukung multiplexing. Di sini saya mengambil contoh dari perangkat DSL ya, atau Digital Subscriber Line, di mana spesifikasi perangkatnya adalah teknologi yang digunakan yakni untuk mentransmisikan data melalui kabel telepon yang ada, sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses internet broadband melalui kabel telepon biasa saja. Kemudian untuk prinsip kerja dari DSL, yakni DSL menggunakan time division multiplexing atau TDM untuk menggabungkan data yang dikirim dari pengguna ke saluran kabel telepon. Data dari berbagai pengguna disusun dalam frame yang berbeda, dan pada setiap slot waktu, data dari pengguna yang berbeda dikirimkan secara bergantian. Kemudian DSL ini menggunakan sistem multiplexing TDM ya, yakni digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai pengguna ke dalam satu saluran kabel telepon. Dengan digunakannya TDM ini, setiap pengguna diberikan slot waktu tertentu untuk mentransmisikan data mereka secara bergantian, sehingga memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan kabel telepon yang sama secara bersamaan. Baik, itu saja presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.